Sampurasun Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini pun abang akan berikan sebuah judul tahu diri. Sebagaimana pada umumnya kita manusia, apabila kita berdoa, kita bekerja, berusaha, dan Allah memberikan kita rezeki, memberikan rahmatnya, memberikan karunia-Nya, baik berupa harta, pengetahuan, kemudahan kehidupan, dan lain sebagainya. Pemberian Allah itu banyak sekali, manusia yang sangat menyadari bahwa itu adalah rahmatnya, hidayah Allah. Maka manusia dengan serta-merta bersujud syukur kepada Allah ketika ia diberikan rezeki, diberikan apa yang dia inginkan. Ia sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Dengan senang hati, dengan gembira, ia akan menyambut, menerima pemberian Allah tersebut. Ini adalah hal yang sangat baik. Inilah kehidupan manusia yang dibekali keimanan oleh Allah. Kita tidak bicara kepada orang-orang yang tidak beriman. Abang berbicara kepada kita orang yang beriman, yang meyakini keberadaan Allah, yang meyakini akan kemaha kekuasaan Allah. Siapapun dia, dari mulai awal tingkatannya sampai tingkatan yang tertinggi, apabila ia menerima sebuah karunia rahmat Allah berupa rezeki dan keinginannya dikabulkan Allah, ia akan senang dan sangat senang. Dengan air mata kesenangan ia akan menerima, dengan puji syukur, dengan bertafakur, dengan bersyukur yang sangat dalam kepada Allah ketika ia menerima pemberian-pemberian Allah itu. Ini adalah sangat-sangat baik. Namun kita harus berangkat, kita harus naik kelas berikutnya. Karena tingkatan itu adalah tingkatan untuk anak-anak. Sebagai contoh, ada anak-anak kecil, ketika kita berikan ia permen, ia sangat bersuka cita, ia sangat senang. Ketika permen itu habis, ia melihat coklat. Sang anak meminta lagi coklat. Kesenangan yang satu telah berlalu, ia melihat coklat itu adalah kesenangan baru. Kita berikan coklat dengan sukacita, dengan gembira, senang hati anak ini berterima kasih, memakan coklatnya. Setelah coklatnya habis, kesenangannya pun hilang. Ia melihat es krim, ia meminta lagi es krim kepada kita. Kita berikan lagi es krim tersebut. Ia pun menerima dengan senang, dengan sukacita, dengan gembira, dan terima kasih. Namun kesenangan itu hanya sebentar. Sebentar berlalu, timbul keinginan baru, timbul keinginan baru, timbul keinginan baru. Lantas apa yang menjadi kesenangan kita? Kesenangan itu tidak akan habis-habisnya. Kesenangan itu tipis perbedaannya dengan ujub, takabur, riya, dan sombong. Kesenangan itu sangat berbahaya. Apabila kesenangan ini tidak bisa kita kuasai, maka kesenangan ini menjadi kesombongan buat diri kita. Kesenangan akan menjadikan ketidakpuasan untuk berikutnya. Sebagai contoh, seorang anak dengan orang tuanya. Ketika anak masih kecil, orang tuanya memberi, mencukupi pakaiannya, uang sakunya, dan segala keperluannya. Orang tua mencukupi dengan segala kemampuannya. Karena ada kasih sayang dari orang tua dan ada sebuah tanggung jawab antara orang tua dengan anaknya. Semakin dewasa anak ini, semakin kuranglah ia meminta. Tapi sekali ia meminta, bobotnya cukup besar dan sangat terasa. Terus menerus seperti itu. Ketika kecil, si anak diberikan orang tua penuh dengan sukacita dan kegembiraan dan senang. Semakin dewasa anak ini, ketika diberikan oleh orang tuanya kebutuhannya, sang anak akan merasa kurang nyaman. Di sisi lain, sang anak tidak bisa melepaskan pemberian orang tuanya, tidak bisa menolak pemberian orang tuanya karena sang anak memang ada membutuhkan.
Namun di sisi lain anak yang baik, anak yang bijak, ia akan menderita. Ia akan terbebani dengan perasaan itu. Karena ia akan mempunyai rasa malu terus diberi oleh orang tuanya. Karena di dalam hati anak yang bijak ini ingin juga memberi, ingin membalas budi kepada orang tuanya, ingin memberi kepada orang tuanya, namun kondisi dan keadaannya belum memungkinkan. Namun anak ini telah menderita, menanggung sebuah beban akibat daripada rasa terima kasihnya kepada orang tuanya. Maka kita bisa melihat anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, ketika ia beranjak dewasa dan ia diberikan kemampuan oleh Allah untuk menghidupi dirinya, untuk bisa menghidupi dirinya sendiri, tidak lagi mengharap atau diberikan oleh orang tuanya, maka sang anak ini selalu ada dalam pikirannya. Ini adalah anak-anak kategori yang baik. Sang anak selalu berkeinginan bagaimana ia bisa membalas budi kedua orang tuanya, bagaimana ia bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya, bagaimana bisa ia menyenangi kedua orang tuanya, bagaimana ia bisa memberi kepada orang tuanya. Maka inilah yang disebut anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ia sangat menyadari bahwa ia pun mempunyai kewajiban untuk membalas budi itu. Inilah yang abang sebut anak yang tahu diri, anak yang bijak, anak yang soleh. Nah, kita kembali kepada iman kepada Allah itu sendiri. Apabila kita iman kepada Allah, tidak jauh dari perumpamaan tadi seperti anak dengan orang tua. Allah telah memberikan karunia kita, rahmatnya, rezekinya, segala hal Allah berikan kita yang tidak ternilai dan tidak bisa kita hitung lagi. Pemberian rahmat Allah kepada kita luar biasa. Maka bagi kita yang beriman dengan baik, kita akan menyambut sukacita, kita akan menyambut gembira, bahagia, dan syukur akan segala pemberian Allah tadi. Namun kita yang beriman dengan baik, suatu waktu akan juga menderita, akan juga menjadi beban dari atas pemberian-pemberian Allah tadi, atas rahmat-rahmat Allah tadi. Karena kita akan sadar siapa diri kita, kenapa Allah terlalu baik kepada kita, kenapa Allah memberikan kita dengan segala keindahannya, segala kecukupannya. Maka itu akan menjadi penderitaan buat kita. Yaitu apa? Apabila kita merasakan penderitaan itu, maka kita yang beriman akan juga berpikir yang sama seperti anak yang soleh tadi. Ya Allah, rahmat yang Engkau berikan, rezeki yang telah Engkau berikan, hidayah yang telah Engkau berikan, kekuatan yang telah Kau berikan kepadaku sungguh-sungguh di luar batas, sungguh-sungguh melebihi sesuatu halnya dan tidak bisa ternilai lagi. Maka kita yang beriman akan memohon kepada Allah, ya Allah, atas rahmat yang telah Engkau berikan dan telah aku terima sedemikian besarnya, apa ya Allah yang harus aku berikan kepada Engkau? Jalan apa ya Allah yang harus aku berikan untuk membalas budi Engkau ya Allah? Jalan apa ya Allah yang bisa aku baktikan diriku kepada Engkau ya Allah? Sedangkan di satu sisi aku meyakini Engkau maha dan maha dari segalanya. Engkau tidak mempunyai kebutuhan apapun dari makhlukmu. Kita sangat meyakini hal itu. Allah maha dari segala maha dan Allah tidak butuh pemberian kita. Namun kalau kita telusuri dengan teliti, dengan baik, ketika kita benar-benar jujur, sadar di atas diri, ingin membalas budi, ingin membaktikan diri kepada Allah karena atas rahmat Allah itu kepada kita, maka suatu saat Allah akan menjawab keinginan kita. Dan Allah akan perkenankan kita untuk membalas budi kepadanya. Apakah jawaban Allah pada kita? Nah, nanti kalian akan merasakan sendiri apabila kalian sudah sampai di tingkat itu.
Allah pasti akan menjawab. Mungkin garis besar yang Allah akan jawab kepada diri kita, seolah-olah Allah mengatakan, aku terima niat baik dan balas budi engkau, karena engkau adalah manusia yang tahu diri, tahu berterima kasih. Maka aku perkenankan engkau untuk membalas budi kepadaku, yaitu dengan satu cara. Apakah cara itu? Allah hanya menyampaikan, hai kamu, hai manusia yang telah berterima kasih kepadaku dan yang ingin membalas budiku, sampaikanlah kepada sesamamu, sesama manusia, siapa aku ini, siapa Tuhan ini, siapakah Allah ini. Sampaikan kepada manusia agar mereka pun sama akan merasakan seperti kamu. Kebahagiaan, tahu diri. Nah ini yang perlu kita telusuri dengan baik. Jadi apabila kita sudah naik ke peringkat berikutnya, rezeki yang kita terima, rahmat Allah yang telah kita terima, hidayah yang telah kita terima, baik untuk keluarga kita, baik kehidupan normal, baik untuk segala halnya. Memang di satu sisi kita akan berbahagia, memang di satu sisi kita akan mensyukuri, berterima kasih dengan linangan air mata. Namun di sisi lain kita akan menderita. Apakah penderitaan itu? Yaitu kita ingin berbuat untuk Allah, kita ingin berbakti kepada Allah sebagai wujud balas budi kita, balas wujud syukur kita. Kita ingin berbakti kepada Allah adalah mencerminkan atau mewujudkan syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Semoga kalian dapat juga masuk ke arah itu, dapat juga menggapai ke arah itu. Inilah sebuah kriteria manusia yang tahu diri. Jangankan kepada Allah, kepada sesama kita, kita mungkin dibantu seseorang, disupport dalam segala halnya. Ketika dibantu kita akan senang. Manusia yang normal akan merasa senang, merasa bahagia ketika dibantu, ketika diberikan rezeki, ketika diberikan pertolongan hal yang lain oleh rekan sejawat, saudara, atau yang lain-lainnya, ia akan berterima kasih. Ketika kita dibantu oleh seseorang, kita merasa bahagia, merasa senang, merasa berterima kasih, merasa bersyukur. Tapi bagi kita yang mengerti dan tahu diri, sekali dibantu, 2 kali dibantu, 3 kali dibantu, senang, senang, dan senang. Bagi kita yang tahu diri, akan timbul rasa di dalam diri kita, dalam pikiran kita. Dan kita pun akan berdoa, bagaimana kita akan membalas budinya, bagaimana kita pun bisa memberi kepadanya. Mungkin saya tidak bisa membalas harta kepadanya, tapi kita akan membalas hal yang lain kepada orang yang membantu kita. Ada rasa penderitaan bagi kita yang dibantu, bukan merasa senang dan senang, karena senang dan senang akan selalu tidak tercukupi. Kesenangan ini habis, datang kesenangan baru, datang kesenangan baru terus, dan akan selalu kurang. Namun apabila kita dibantu oleh seseorang, timbul rasa di dalam diri kita juga ingin membantu orang tersebut, ingin membalas budi orang tersebut. Maka di sini akan terjadilah take and give. Kamu akan menerima, kamu akan memberi, memberi juga akan menerima, terus akan berputar-putar di sana. Maka barang siapa manusia, ketika ia dibantu, ia tertolong, dan ia mempunyai rasa ingin memberi, ingin membalas budi, maka ia tergolong manusia yang tahu diri. Jangan sebaliknya, ketika kita ingin dibantu orang, kita diberikan orang sesuatu, kita terus berharap untuk menerima, berharap untuk dibantu. Ini adalah orang-orang yang tidak tahu diri, orang-orang yang tidak mengenal diri, orang-orang yang tidak mengenal Allah sebetulnya.
Karena orang yang membantu kita itu adalah orang-orang yang diutus Allah. Tidak mungkin Allah mengirimkan uang dari langit untuk kita. Tapi Allah akan meminjam makhluk-makhluknya untuk membantu kita. Maka pada hakikatnya bantuan-bantuan dari manusia itu adalah dari Allah hakikatnya. Dan Allah meminjam bentuk-bentuk makhluk. Maka kita berhutang budi, ingin membalas budi kepada manusia yang memberikan kita. Apalagi kepada Allah yang pembawa hakikatnya. Maka ingat baik-baik, apapun yang kalian dapati di dunia ini, baik lewat usaha, lewat jerih payah, lewat sebuah jabatan, lewat sebuah pemberian, apapun, ini adalah rahmat Allah untuk kalian, yang wajib kalian syukuri. Dan kalian harus ingat bahwa kalian harus balas. Kalian harus berbuat untuk kembali memberi. Karena manusia yang sempurna, manusia yang selalu dalam dekapan Allah, manusia yang selalu dekat dengan Allahnya, manusia yang selalu dipakai oleh Allah adalah manusia yang selalu ingin memberi dan memberi. Ketika ia menerima, ia akan menderita. Tapi kejadian dalam dunia ini sungguh unik. Yang berbahagia, yang senang adalah orang-orang yang bisa menerima dalam bentuk apapun. Padahal penerimaan itu adalah sebuah penderitaan. Kebahagiaan manusia yang hakiki adalah ketika ia bisa memberi dan memberi kepada sesamanya dan kepada dirinya sendiri. Mari kita mencoba hal tersebut. Mari kita mulai dari step dan step. Mulai dari tangga satu dan tangga kedua dan berikutnya. Mari kita memulai. Jadi abang garis bawahi di sini. Jikalau kalian bisa menerima rezeki rahmat Tuhan dari manapun jalannya, ingat baik-baik dan bersyukurlah dengan baik-baik. Juga sadarlah, kalian pun harus bisa membalas budi, membalas kebaikan itu dan memberi kebaikan itu kepada orang lain, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Coba ciptakan juga dirimu, bentuklah dirimu untuk bisa memberi kepada Allah. Walaupun kita tahu Allah maha dari segala maha dan tidak butuh apapun, namun apabila kita dengan sungguh-sungguh ingin memberi kepada Allah, Allah akan menjawab kita. Hakul yakin. Sebagai contoh di sini, kalian di Kembangan ini juga ada yang bekerja secara lahiriah dan juga mempunyai keluarga, mempunyai tanggung jawab, mempunyai kebutuhan. Maka ketika kalian bekerja tinggal di Kembangan ini, abang berikan kalian kompensasi di atas kasih sayang abang dan di atas pengertian abang berupa uang. Bukan gaji, tapi adalah bentuk kasih sayang abang kepada kalian. Karena abang juga mengerti bahwa kalian harus menghidupi keluarga. Keluarga kalian memerlukan hal tersebut. Maka abang sesuaikan, abang berikan kalian setiap bulan kompensasi dari hasil kasih sayang abang kepada kalian sendiri. Dan abang sangat meyakini, sangat-sangat meyakini bahwa kalian ketika menerima uang dari abang, kalian akan menderita, kalian tidak enak, kalian sungkan. Kalian berpikir bahwa saya yang harus memberi abang, bukan abang yang memberi saya. Kalian ingin berbakti kepada abang, kalian juga ingin membuat abang senang. Kalian ingin berbuat juga untuk abang. Maka ketika abang berikan kalian rezeki berupa uang, kalian akan tersiksa. Kalian akan menderita, terbebani. Di sisi lain kalian tidak bisa menolak apa yang abang berikan karena kalian juga butuh. Tapi penderitaan kalian akan panjang. Ini termasuk dan tergolong berbahagialah kalian yang mempunyai rasa siksa itu. Berbahagialah kalian yang mempunyai penderitaan itu. Karena apabila kalian abang berikan rezeki dari jerih payah kalian sendiri, lantas kalian senang atas pemberian abang itu, maka kalian akan terjerumus
kalian akan terjerumus. Kesenangan kalian akan melupakan diri kalian sendiri. Kesenangan kalian akan menjerumuskan kalian sendiri. Dan kita sudah lihat buktinya. Di mana orang-orang yang di Kembangan ini hanya ingin numpang hidup dari abang, maka ia akan menderita. Bukan kesenangan yang akan dia diraih, kesenangan sesaat yang akan menggelincirkan dirinya sendiri, yang akan menjerumuskan dirinya sendiri. Namun bagi kalian yang menderita di atas pemberian abang, yang tidak enak, sungkan, maka kalian akan berbahagia dengan rasa-rasa tersebut. Abang meyakini kalian juga ingin memberi kepada abang. Kita masing-masing ingin saling memberi. Barang siapa yang menerima akan menjadi siksa. Ini sebuah hal yang sangat-sangat baik. Apabila dalam negara kita seorang pegawai negeri yang bekerja pada pemerintah, aparat, kepolisian, TNI, apapun namanya, yang bekerja di atas pemerintahan, mereka digaji, diberikan salary-nya, diberikan tunjangan oleh pemerintah, oleh negara. Dan ia sadar, ia berterima kasih akan hal itu sehingga ia bisa hidup dengan layak. Maka ia sadar juga tidak enak menerima itu. Nah, sebagai balas budinya ia akan memberi kepada negara, kepada bangsa ini dengan yang terbaik. Maka abang meyakini negara Republik Indonesia ini akan damai, tenang, tidak ada unsur korupsi. Tapi kalau seseorang digaji, merasa bangga dan senang dengan kepandaian dan jabatannya, ini akan membuat takabur dirinya, akan membuat kesombongan dirinya, dan akan menjerumuskan dirinya kelak. Ini pasti. Kayak barang siapa yang tahu diri, ia digaji oleh pemerintah, oleh negara, oleh kantornya, oleh perusahaannya, dan ia ingin berbakti, ingin membalas budi kepada yang memberi gaji. Ia ingin membalas budi, memberi baktinya kepada yang memberikan rezekinya. Maka aku yakin dunia ini akan aman dan penuh kedamaian. Maka penderitaan kalian itu, ketika abang berikan rezeki, abang berikan apapun pada kalian dan kalian menderita, itu adalah hal yang terbaik dan tingkatkan. Begitu pula abang. Ketika abang diberikan rezeki oleh Allah, diberikan karunia yang lain-lain, kebisaan dan segala macam, abang sangat-sangat berterima kasih kepada Allah. Allah berikan abang rezeki lewat makhluk-makhluknya yang berlimpah ruah, yang lebih. Maka abang selalu berdoa pada Allah, ya Allah, Engkau telah karuniai aku, Engkau telah berikan aku rezeki yang lebih, sehingga harkat dan derajatku terangkat, ya Allah. Begitu mulianya Engkau, ya Allah, memberikan hambamu ini kemuliaan juga. Sedangkan masih banyak orang lain yang lebih baik daripada diri abang, orang yang lebih pintar daripada diri abang, orang yang lebih berbakti pada Allah lebih banyak. Namun abang sangat bangga atas karunia Allah ini. Di atas kebanggaan ini, di atas ketidakberdayaan ini, abang pun selalu memohon kepada Allah, selalu pun berdoa, ya Allah, berikan hambamu ini jalan, berikan abang ini jalan, ya Allah, untuk bisa membalas budi Engkau, ya Allah, untuk bisa membalas apa yang telah Engkau berikan, ya Allah. Maka ya Allah, terimalah baktiku, ya Allah, terimalah pengabdianku, ya Allah, agar aku dapat menjadi pelayan-pelayanmu, ya Allah, agar aku dapat mengabdi kepada Engkau, ya Allah, sebagai imbal balik, sebagai balas budi yang telah Engkau berikan atas rahmat dan rezeki yang telah Engkau limpahkan kepada diri. Maka ketika abang mendapatkan rezeki, ada kebahagiaan, ada kesenangan, namun di balik itu ada penderitaan. Jadi kalian jangan berpikir singkat. Maka berbahagialah kalian apabila mendapatkan rezeki, karunia dan yang lain-lain. Di atas kesenangan itu ada penderitaan, ada beban yang harus dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Semoga kalian dapat mengikuti
apa yang pernah abang rasakan ini. Karena apa yang abang rasakan ini bukanlah sebuah cerita dari kata dan katanya, tapi sebuah cerita yang abang lakoni, abang lewati hari ke hari. Semoga kalian bisa mengikuti dan menyempurnakan lebih baik lagi.